Diki Era Pengestu yang akan menemani pembimbing meditasi dalam acara latihan malam ini. Ya, semoga yang hadir dalam latihan malam ini dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Sang Triratna. Ya, jangan terlena dalam kelengahan, jangan terikat pada kesenangan-kesenangan indria. Orang yang waspada dan rajin bersamadi akan memperoleh kebahagiaan sejati. Dhammapada apa Madawaga syair 27. Ya, pada syair tersebut sangat jelas dikatakan bahwa kebahagiaan dapat diperoleh dari kewaspadaan dan meditasi tentunya. Ya, jika yang didapat adalah penderitaan, itu adalah salah satu bagian dari proses menuju kebahagiaan tersebut. Ya, dengan latihan yang teratur, konsisten, meditasi juga dapat membantu kita untuk mengendalikan diri, merespon situasi dengan tenang, bijaksana, dan terkendali. Wah, luar biasa sekali manfaat yang kita peroleh dari meditasi. Ya, Bapak Ibu, jika nanti suara saya tiba-tiba tidak terdengar, Bapak Ibu dapat melambaikan tangan ke kamera atau mengirim pesan pada kolom chat Zoom. Ya, Bapak Ibu, Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda selalu konsisten menjadi wadah bagi para Bapak Ibu untuk terus berbuat kebajikan. Berbagai acara dikemas dengan begitu baik, seperti malam ini, Nalanda Mindfulness Class, acara yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu yang ingin berlatih meditasi. Ya, saya juga melihat sudah banyak peserta yang bergabung dan jumlahnya pasti akan terus bertambah. Untuk itu, saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk saling menyapa. Dengan mengetik Namo Buddhaya pada kolom chat ya. Ya, silahkan Bapak Ibu mengetik Namo Buddhaya pada kolom chat. Ya, silakan. Ya, saya juga melihat di sini mahasiswa asrama Nalanda Foundation juga bergabung bersama-sama di Cetia Nalanda. Oleh sebab itu saya akan menyapa mahasiswa ini. Ya, selamat datang, selamat berlatih meditasi. Ya, luar biasa semangatnya, perlu kita contoh ini. Iya. Ya, Bapak Ibu, karena latihan ini kita laksanakan secara online Zoom, oleh sebab itu peserta dapat bergabung dari mana saja. Tetapi saya juga menunggu nih Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya supaya kita terasa lebih dekat walaupun terpisahkan oleh jarak. Ya, di sini saya juga sudah melihat Bapak Ibu yang sudah menyalakan kameranya seperti Bapak Aldo, Bapak Jo. Untuk yang lain saya tunggu untuk menyalakan kameranya supaya latihan kita dapat lebih terasa manfaatnya. Iya, Bapak Tommy, halo Namo Buddhaya, Bapak Susilo. Ya, yang lain saya tunggu. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sesi meditasi, mari kita bersama-sama membuka dengan doa. Marilah kita bersikap anjali, kita dengan penuh keyakinan secara bersama-sama, saya akan memimpin secara agama Buddha dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa, buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sabisata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, Bapak Ibu, seperti biasa rangkaian latihan meditasi pada malam hari ini adalah akan diawali dengan pembahasan mengenai tema oleh pembimbing nanti, kemudian dilanjutkan dengan praktik meditasi, dan kemudian ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu dapat menyiapkan pertanyaannya dari sekarang nih, baik itu yang berhubungan dengan tema ataupun mengenai kendala-kendala selama berpraktik meditasi. Ya, di setiap pertemuan panitia dan pembimbing telah menyiapkan tema diskusi yang menarik untuk dibahas bersama-sama. Pada malam hari ini tema yang dipilih adalah kunci meningkatkan rasa syukur.
Untuk memperjelas tema malam ini, mari kita simak video ilustrasi berikut ini. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari, sehingga lupa untuk menghargai hal-hal kecil yang sebenarnya membawa kebahagiaan dalam diri kita. Menghargai hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan mengenali keberuntungan setiap hari adalah satu cara bersyukur yang dapat meningkatkan kebahagiaan secara mendalam. Namun, pernahkah Anda bersyukur untuk hal-hal kecil yang hadir dalam hidup Anda? Bagaimana cara meningkatkan rasa syukur ini? Ikuti acara ini hingga selesai dan temukan jawabannya. Ya, meningkatkan rasa syukur, bagaimana caranya dan apa kuncinya? Mari kita temukan jawabannya pada Nalanda Mindfulness Class malam ini. Tetapi sebelum itu, mari kita simak video profil pembimbing meditasi kita malam ini. Silahkan. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Wipasana Geraha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Rama Yonggi juga menjadi murid Kabia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, baik sahabat meditasi, saya akan menyapa Romo Yongki secara langsung. Bapak Ibu dapat menyapa Romo Yongki melalui kolom komentar. Ya, selamat malam Romo Yongki. Selamat malam, Zuki Hotu, Namo Buddhaya. Iya, semoga Romo Yongki selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat membimbing kita semua, Romo. Iya, untuk selanjutnya Romo, kami persilakan untuk membimbing kita. Ya, baik. Mari Ibu Bapak dan teman-teman yang terkasih, kita memasuki pelatihan meditasi ini dengan saya membacakan pujian kepada Guru Agung kita, yaitu Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, salam sejahtera bagi kita semua dan semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, selamat dan selalu berbahagia adanya. Iya, sadu, sadu, sadu. Baik, sekali lagi Sugi Hontu, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam Ibu Bapak sekalian, teman-teman. Malam ini kita ketemu lagi yang dari panitia Nalanda Mindfulness Class sudah memberikan suatu judul, yaitu kunci meningkatkan rasa bersyukur atau rasa syukur. Di sini
kita benar-benar bersyukur dan benar-benar harus merasakan syukur dan ikhlas bahwa kita setiap Jumat ini masih bisa bertemu dan masih bisa melakukan kebajikan-kebajikan, masih bisa melakukan berlatih moralitas yang baik dan juga bisa melakukan pengembangan-pengembangan batin. Seperti ada satu sutta, dalam sutta ini yang disebut Manggala Sutta. Bila kita memperhatikan Manggala Sutta ini, di dalamnya ada 38 berkah utama. Yang sesungguhnya di sini dalam 38 berkah utama ini semuanya memunculkan rasa bersyukur kita, meningkatkan suatu rasa syukur, rasa bahagia, rasa berkah yang luar biasa. Karena masalah keberkahan ini, bersyukur dan keberkahan ini sesungguhnya sebelum adanya Manggala Sutta ini sudah didiskusikan atau didebatkan, saling berargumen antara semua makhluk, bukan makhluk manusia aja, tapi makhluk-makhluk para dewa, makhluk-makhluk pada Brahma yang mana saja itu loh, sekian, bukan 1 tahun 2 tahun, bahkan dijelaskan itu 12 dekade. Di sini entah itu mungkin berapa ribu tahun gitu loh ya, yang itu berbunyi ada di suatu kitab pengantar dari Manggala Sutta yang berbunyi dalam bahasa Pali seperti ini, dan saya akan bacakan ya. Coba. Semoga saya masih ingat. Karena Manggala Sutta ini adalah sutta keberkahan dari 11 sutta yang nomor 1. Perhatikan. Baik, saya akan membacakan cukup pengantarnya dari sebelum adanya Manggala Sutta. Kenapa Manggala Sutta ini terjadi? Inilah kronologinya. Baik. Yang manggalang duada sahi cintaing su sadewaka so tanang nadiga canti atating sang camanggalang desitang dewa dewena sabapapawe nasanang sabaloka hitataya manggalang tang banamahe. Baru masuk Ewang mesutang, bla bla bla, demikian. Nah, inilah selama 12 dekade ini sudah didebatkan, sudah dilakukan berargumentasi sampai satu waktu sudah tidak bisa ada yang melakukan debat dengan baik sehingga semuanya menghadap kepada guru agung kita, yaitu Sang Buddha. Lalu Sang Buddha memberikan penjelasan seperti ini yang dijelaskan oleh salah satu muridnya, yaitu Ananda. Nah, inilah Manggala Sutta, 38 berkah utama yang diberikan Buddha untuk kita. Dan kita dengan 38 berkah utama ini kita bisa melakukan pengembangan, meningkatkan rasa syukur, rasa bahagia, dan berasa berkah betul-betul untuk kehidupan kita. Dimulai dari yang nomor 1, yaitu bagaimana Buddha mengajarkan kita asewana cak balanang panditanan cak sewana pauja cak pauja nianang edang manggala mutamang, yang artinya di sini bila kita benar-benar tidak terperosok, tidak melakukan berasosiasi dengan dalam, boleh kenal tapi tidak dianjurkan untuk berasosiasi kepada orang-orang atau komunitas yang tidak searah dengan kita, atau
yang kurang menjaga etika, kurang menjaga suatu tindak tanduk yang baik, yang sesuai dengan yang kita lakukan. Maka bila tidak berasosiasi dengannya, maka kita tidak terperosok gitu loh. Karena kita belum suci, maka dianjurkan, Buddha menganjurkan ini tidak berasosiasi dengan orang yang tidak searah dengan kita. Ya. Dan bait yang kedua berbunyi bagaimana kita berasosiasi dengan orang yang bijaksana dan yang searah dengan kita. Kalau kita suka dengan bermeditasi, maka kita lakukan meditasi dengan komunitas-komunitas yang suka bermeditasi. Demikian juga dengan komunitas-komunitas yang baik, karena komunitas adalah suatu kunci kita di kehidupan kita ini, membawa suatu rasa syukur, rasa gembira, rasa bahagia, semua karena komunitas. Begitu komunitas kita tidak mendukung, maka kita harus pindah, harus keluar dari komunitas itu dan benar-benar berkomunitas dengan orang yang sesuai dengan kita. Inilah yang disebut dalam Manggala Sutta, dan demikian seterusnya sampai 38 berkah utama. Ini kalau dijelaskan Manggala Sutta, ini bisa berapa jam loh, bisa 1 atau 2 jam ya. Dari Manggala Sutta ini baru kita bisa merasakan berkah utama yang bisa benar-benar meningkatkan rasa syukur, rasa bahagia, rasa berkah yang sesungguhnya. Begitu kita melakukan hal mengikuti semua yang tertulis syair-syair dari Manggala Sutta, dari 38 berkah utama ini, maka yakin di sini semua kita bisa merasakan yang bahagia sekali. Dan dengan bahagia ini kita bisa meningkatkan rasa syukur yang benar-benar bisa membawa kita keberkahan yang luar biasa. Demikian juga banyak lagi sutta-sutta, kalau kita bisa memperhatikan sutta-sutta ini, banyak dari 11 sutta yang bisa membawa kita meningkatkan rasa syukur. Itu dimulai dari berkah utama, Manggala Sutta, lalu yang nomor 2 adalah Ratana Sutta, nomor 3 adalah Metta Sutta atau Karanya Metta Sutta, dan nomor 4 adalah Khanda Sutta, yang kemanapun kita pergi kita merasa bersyukur dengan semua makhluk-makhluk yang lain dan ataupun yang dari komunitas-komunitas yang binatang-binatang atau serangga atau apapun yang dengan kita bisa merasa bersyukur karena tidak terganggu oleh spesies-spesies ini. Demikian juga selanjutnya masih ada Mora Sutta, itu 11 sutta. Kalau di Myanmar itu setiap hari sudah harus dibacakan, dimulai dari setelah kita meditasi dari jam 4 pagi sampai setengah 6, setelah itu baru kita membacakan 11 sutta ini. Nah, inilah sesungguhnya kunci meningkatkan rasa syukur. Demikian juga bisa dengan kita rasa syukur yang kita lakukan pada kegiatan kita sehari-hari. Begitu bangun tidur, kita sudah merasa lega, merasa bersyukur, masih bisa bernapas, masih bisa hidup, masih bisa melakukan kehidupan ini dengan baik. Demikian. Dan ada satu lagi cara yang terbaik adalah kita benar-benar melakukan dengan meditasi, memperhatikan semua objek-objek yang masuk menerpa atau membentur pintu landasan sensitivitas kita. Jadi landasan mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan pikiran. Ini yang semua yang membentur, bila kita berlatih dengan baik, dengan pengertian yang jelas, kita berlatih dengan tadi sesuai yang dibacakan oleh host kita, Diki, yaitu Appamada. Jadi
kata-kata apa mada ini penting ya. A itu tidak, mada itu mabok, jadi tidak mabok. Orang yang benar-benar mengerti, orang yang waspada, maka dia bisa benar-benar meningkatkan rasa syukur. Apapun yang dirasakan, dia merasakan syukur, dia merasakan ikhlas. Demikian. Baik, kita langsung saja. Waktu yang tidak pernah berkompromi dengan kita, yang terus-menerus berjalan. Baik, sekarang hampir 7:30. Saya kira kita sudah mulai saja dengan melakukan benar-benar yang tadi dibacakan oleh host kita, Dek Diki, yaitu apa mada. Ingat, A tidak, mada itu mabok, ya, atau teler lah, mabok gitu loh. Nah, jadi apa mada ini bagaimana kita berlatih meditasi ini dengan kesadaran yang benar-benar terlatih sehingga kita tidak mabok, ya. Ada apa namanya, objek-objek yang membentur salaya tanah kita atau enam pintu sensitivitas kita, maka yang kita sukai kita tidak terbelenggu, kita tidak melekat, yang kita tidak sukai juga kita tidak menolak. Semuanya kita benar-benar menerimanya dengan rasa syukur, ikhlas, dan benar-benar dengan apa mada, dengan waspada, perhatian penuh, mindfulness, awareness, konsentrasi yang bagus, dengan usaha yang kokoh kuat. Demikian. Baik, siap. Sekarang hampir 7:30. Dek Diki, siap. Durasinya saya serahkan pada host kita, Dek Diki, untuk mengaturnya. Iya, baik Romo. Baik, siap ya. Mari Ibu Bapak sekalian dan teman-teman yang terkasih, kita mulai memasuki pelatihan meditasi pada malam hari ini. Dimulai dari melakukan relaksasi pada seluruh jasmani Anda. Pusatkan pikiran Anda, boleh sebutkan dalam hati. Kendur, kendur, rileks. Rasakan bagian demi bagian tubuh Anda, semua Anda rasakan sangat rileks, sangat kendur. Anda rasakan benar-benar bersyukur, sangat nyaman, sangat kendur, dan sangat sehat, dan sangat nyaman. Semakin lama Anda melakukan relaksasi, semakin Anda merasakan sangat ikhlas dengan segala yang terjadi pada jasmani Anda. Sangat ikhlas, dan di sini perlahan-lahan Anda memunculkan rasa bersyukur bahwa Anda mempunyai jasmani yang Anda ketahui, yang Anda lakukan relaksasi, sehingga Anda semakin lama, Anda semakin nyaman, Anda semakin ikhlas dengan bagian demi bagian jasmani Anda. Kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks. Ini Anda benar-benar bisa merasa bersyukur dan merasa rileks dan merasa ikhlas, dan Anda semakin nyaman, semakin nyaman, semakin nyaman pada seluruh bagian demi bagian jasmani Anda. Kini Anda mendapatkan dan mempunyai jasmani yang sangat rileks, sangat nyaman. Dan kini saatnya untuk kita memasuki pelatihan meditasi Vipassana pada malam hari ini.
Dimulai dari memperhatikan postur duduk Anda atau sikap duduk Anda. Satu garis dari ubun-ubun sampai tulang ekor, satu garis tegak lurus tapi rileks. Dorong terus dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, atau wirya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Mendorong sati Anda, mindfulness Anda, yang selalu mengetahui, mengingat, merasakan, dan menyadari satu garisnya postur duduk Anda atau sikap duduk Anda tegak lurus dan rileks. Untuk lebih tajam lagi, maka Anda sebutkan dalam hati, duduk, duduk, duduk. Pada saat Anda menyebutkan duduk, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, dan mengingat, dan bisa menyeimbangi. Kalau tegang, Anda mengetahui, bisa melakukan relaksasi dengan kendur, rileks. Kalau terlalu kendur, maka Anda juga bisa lebih menambah wirya Anda, usaha Anda, daya upaya Anda yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Ini adalah fungsi dari mindfulness, dari sati. Karena sati selalu diikuti dengan yoniso manasikara, suatu kesadaran yang diikuti dengan positif, dengan yang bermanfaat dan selalu positif. Duduk, duduk, duduk. Dan sati Anda atau mindfulness Anda diikuti dengan awareness, sang pajanya. Sang pajanya tugasnya adalah benar-benar mengetahui dengan jelas, karena di sini diikuti dengan investigasi dhamma atau benar-benar pengertian dhamma yang jelas. Mengetahui dengan jelas objek yang diperhatikan dengan kesadaran yang kokoh, kuat, dan benar-benar waspada mengetahui perubahan-perubahannya. Tadi sikap duduk mungkin berubah, ada getaran, bergetar atau bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Perubahan ini Anda benar-benar mengetahui dengan sejelas-jelasnya karena adanya awareness atau kewaspadaan ini. Diperhatikan dengan jelas, dan semakin Anda waspada, Anda semakin fokus. Semakin fokus, ada perubahan, maka konsentrasi Anda muncul lebih tajam. Ada perubahan, konsentrasi Anda muncul. Inilah yang disebut kanika samadhi, atau konsentrasi saat ke saat. Duduk, duduk, duduk. Jadi Anda selalu gunakan 4 senjata, yaitu 1, wirya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, membangunkan sati atau awareness Anda yang selalu mengetahui, mengingat, merasakan, menyadari, dan menyeimbangi. Dan juga diikuti dengan sang pajanya, awareness, waspada dengan semua perubahan-perubahannya. Bisa mengetahui perubahan-perubahan dari spesifik karakteristik dari objek yang Anda perhatikan, dan general karakteristik dari objek dan dari subjek yang memperhatikannya, yaitu segala sesuatu yang berkondisi, dia berubah dengan jelas dan dia tidak bisa diatur, inilah dukkha, tidak bergerak, dia bergerak sendiri, anicca, dan tiada inti diri karena kita tidak bisa menguasainya. Dia selalu berubah, berubah terus.
dan Anda lakukan dengan konsentrasi yang sangat tajam. Ada perubahan, konsentrasi ini menusuk. Berubah lagi, menusuk lagi. Yang artinya konsentrasi ini terus-menerus. Saat ke saat terus-menerus konsentrasi ini selalu menusuk. Maka disebut Khanika Samadhi. Konsentrasi saat ke saat. Moment to moment concentration. Semakin tajam, semakin tajam. 4 hal, wirya, sati, sampajanya, dan samadhi benar-benar membackup Anda melakukan meditasi ini. Duduk, duduk, duduk. Demikian juga dengan objek sentuhan-sentuhan dari tubuh Anda. Anda juga mengetahui dengan jelas. Sama dengan tadi, memunculkan 4 hal tadi dan mencatatnya. Duduk, duduk, sentuh, sentuh, sentuh. Demikian bisa Anda terampil dan Anda bisa masuk kepada objek utama kita, yaitu yang tidak pernah berhenti, gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Pada saat terisi udara, perut Anda bergerak mengembung. Pada saat mengembung habis, maka kembali mengempis. Untuk lebih tajam lagi, Anda sebutkan dalam hati, kembung sesuai apa yang terjadi. Mulai bergerak mengembung prosesnya sampai habis. Kempis, mulai mengempis prosesnya sampai habis. Anda lakukan dengan secermat mungkin. Fokus, waspada, mindfulness, benar-benar perhatian penuh, dan didorong terus-menerus dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda. Dan bila ada objek-objek lainnya muncul, mungkin suara atau mungkin pikiran Anda atau apa saja, bila itu tidak terlalu menarik perhatian, Anda cukup mengetahui saja Anda terus-menerus melakukan pencatatan mental atau sebutan dalam hati pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis. Bila samar atau tidak nyata atau tidak jelas, Anda boleh kembali duduk, sentuh, duduk, duduk, sentuh, sentuh. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda, secepatnya Anda menyadari, mengetahui, dan benar-benar merasakan, maka secepat itu pula Anda melakukan penyebutan dalam hati. Contoh, pikiran Anda berkelana, atau Anda berpikir sesuatu, Anda cukup tahu Anda sedang berpikir atau pikiran Anda berkelana. Jangan masuk pada ceritanya. Dan begitu Anda menyadari, maka Anda harus menyebutkan dalam hati, berpikir, 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 atau berkelana, berkelana, berkelana. Dan pada detik Anda melakukan pencatatan mental atau penyebutan dalam hati, pada detik yang sama, Anda mengingat kembali, merasakan atau mengetahui kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda. Maka spontan Anda kembali lagi melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis. Setiap Anda lakukan, perhatian penuh Anda, kewaspadaan Anda, konsentrasi Anda didorong terus dengan
wirya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Maka 4 hal ini harus terus-menerus membackup Anda. Di sini adalah membutuhkan perhatian penuh Anda, awareness Anda, dan konsentrasi Anda, dan usaha Anda. Gambung, gampis, gambung, gampis, gambung, gampis. Sehingga Anda fokus, Anda perhatian penuh, waspada, dan benar-benar didorong dengan usaha yang kokoh kuat, sehingga Anda benar-benar menjadi terampil. Anda menjadi terampil, Anda merasa enjoy, merasa sangat mudah melakukannya. Semakin mudah, semakin enjoy, semakin terampil, maka munculnya rasa sukacita, rasa enjoy, rasa tergiur. Inilah kemunculan piti atau manifestasi dari piti, yaitu kegiuran. Anda merasa sukacita, merasa gembira, enjoy, memperhatikan gerakan kembung dan kempisnya perut, dan Anda menjadi terampil. Inilah piti. Semakin lama, semakin dalam, hingga Anda menjadi semakin tenang. Apapun yang terjadi pada jasmani dan batin Anda sangat tenang, sangat enjoy. Semakin piti Anda semakin dalam, ketenangan Anda semakin muncul. Semakin dalam, sehingga Anda benar-benar bisa waspada, bisa perhatian penuh, awareness, mindfulness pada objek-objek yang Anda perhatikan. Demikian juga subjek yang memperhatikan objek, Anda juga menyadari perubahan-perubahannya. Dia tegang, Anda tahu, dia melemah, Anda tahu. Terus-menerus Anda memperhatikan dengan jelas, maka sesungguhnya Anda bisa merasakan keseimbangan batin Anda yang benar-benar mengetahui objek yang perubahan-perubahannya, juga mengetahui subjek yang mengetahui objek juga berubah. Inilah yang disebut UPK. Maka sesungguhnya Anda senantiasa membangunkan 7 faktor pencerahan yang dalam Bojangga Sutta dijelaskan. Bawita bahulikata, sangwatanti abinya ya, nibanaya cak bodiya, etena sacawadena soti tehotu sabada. Bila ini Anda lakukan dan Anda ulang lagi, dan lakukan dengan serius, maka Anda menjadi terampil, Anda menjadi mendapatkan suatu keterampilan, mendapatkan suatu kemampuan, bisa melihat segala sesuatu yang muncul, lenyap pada batin dan jasmani Anda. Gembung, gampis, gambung, gampis, duduk, sentuh, gembung, gampis, gambung, gampis. Demikian selanjutnya yang Anda perlu hati-hati pada saat berlatih meditasi ini adalah bila muncul panca niwarana atau 5 perintang batin. 1. Bila munculnya kama canda, keinginan-keinginan. 2. Bila munculnya vyapada atau munculnya rasa tidak suka, muncul perasaan-perasaan membenci. 3. Munculnya tinamida atau munculnya rasa lelah, capek, bosan, ngantuk. 4. Bila munculnya udaca kukuca atau munculnya rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. 5. Bila munculnya wicikica atau munculnya keraguan-raguan.
Bila salah satu muncul dari 5 perintang batin ini, Anda harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan serius dan waspada betul-betul mindfulness, fokus. Dan ada cara yang termudah adalah Anda kembali lagi fokus dan berperhatian penuh pada objek utama Anda, yaitu gerakan kembung dan kampisnya perut Anda. Kambung, kampis, kambung, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kampis, duduk, sentuh, kambung, kampis, kambung, kampis, kambung, kampis, kambung, kampis.
Sabe satta awantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, meditasi selesai. Waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada host kita, Dek Diki, silahkan. Ya, terima kasih Romo. Ya, tadi Bapak Ibu kita sudah berlatih meditasi, melakukan praktik ya. Saya tadi melihat Bapak Ibu ini beberapa sangat khusyuk yang menyalakan kameranya sehingga saya bisa melihat seperti mahasiswa asrama, kemudian Bapak Aldo, Bapak Harsono, Ibu Veronica, Ibu Visaka, Ibu Irma, Bapak Lim Tuanli, Ibu Yani sangat-sangat khusyuk. Untuk yang lain saya tidak tahu karena tidak membuka kameranya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, jika tadi selama meditasi mengalami kendala, bisa saya menyampaikan kepada Romo Yongki mengenai kendala apa yang tadi dialami. Kemudian mungkin jika ada pertanyaan seputar tema meditasi malam ini, yaitu kunci meningkatkan rasa syukur, silakan dapat diketik dan disampaikan kepada Romo Yongki. Iya, saya di sini juga sudah ada Romo. Ini ada satu pertanyaan dari Bapak Rizal, yaitu pertanyaannya adalah, saya senang bermeditasi, tetapi saya masih memiliki keraguan untuk bermeditasi. Bagaimana caranya untuk meningkatkan agar saya tidak ragu lagi dalam bermeditasi ya Romo? Seperti itu pertanyaannya Romo. Baik. Dan ini pertanyaannya luar biasa ya. Jadi ini juga sangat bagus pertanyaannya. Yang terpenting kita adalah secara konsisten melakukan meditasi, ke satu, kedua, kita dengan semangat dan terus-menerus melakukannya, berusaha dengan durasi yang semakin panjang. Dan jangan lupa yang mendukung kita agar kita bisa melakukan meditasi ini dengan baik adalah kita harus mempunyai komunitas yang sesuai dengan kita, yaitu kita suka dengan meditasi, maka kita berusaha berasosiasi dengan komunitas yang sama dengan kita. Demikian. Iya, begitu pertanyaannya. Begitu jawaban dari Romo Yongki juga. Ini sepertinya dari Romo Yongki sinyalnya sedikit terhambat ya. Jadi gambarnya tidak terlihat Romo. Iya, Iya. sebentar rupanya Iya, ya. Romo. Mungkin bisa dimatikan terlebih dahulu kameranya, kemudian dihidupkan lagi Romo. Karena ini gambarnya saja yang hitam Romo. Ya, selanjutnya ini Romo sudah ada pertanyaan kembali dari akun atas nama semoga anakku hobi sayur. Ya, nah udah ya Romo, izin bertanya bagaimana caranya menghadapi orang yang sok jagoan dengan meditasi. Begini pertanyaannya Romo. Sebentar, ini Iya Romo kayaknya tidak. error. Iya. Iya operator Kayaknya mungkin bisa dibantu untuk dimatikan dulu kamera Romo kemudian diminta untuk menyalakan kembali. Ya, ya ya sebentar kayaknya ya Pak. nyangkut. Iya, iya Kayaknya mungkin. nyangkut. Iya Romo, sebentar Romo. Sebentar ya. Mungkin Iya, ini ada masalah nyangkut. iya Romo tidak apa, kami tunggu. Mm-mm. Dimatikan kameranya Romo, kemudian dihidupkan kembali. Iya, baik. Nyangkut ini kayaknya nih. Tapi suara saya ada ya. Ada jelas Romo. Ya mungkin
sembari berjalan nanti semoga nanti akan kembali Romo. Iya, nyangkut. Ya Romo tidak apa, nanti semoga nanti dapat pulih kembali. Mm-mm. Iya, sebentar ya Bapak Ibu, kita menunggu Romo Yongki untuk terhubung kembali bersama kita. Ya seperti inilah Bapak Ibu, jika kita melaksanakan dengan online, hambatannya ya sinyal begitu. Jadi jika sinyalnya hilang, orangnya juga keluar begitu. Nanti semoga Romo Yongki dapat bergabung kembali dengan kita. Ya, nanti operator jika Romo Yongki sudah kembali bergabung dapat ditampilkan atau diberikan informasi ya. Ya, Bapak Ibu sembari menunggu Romo Yongki terhubung kembali dengan kita, jika Bapak Ibu ada mengalami pengalaman-pengalaman selama meditasi bersama kita Nalanda Mindfulness Class, nanti dapat diceritakan pengalamannya. Ya, Romo Yongki sepertinya sudah tergabung kembali. Ya, operator Romo Yongki dijadikan co-host. Ya, selamat malam Romo, sudah terhubung kembali dengan kami Romo. Mic-nya belum dibuka Romo. Ya, sebentar. Operator tolong dibantu Romo ya. Ya Romo, sudah Romo sepertinya. Sudah terdengar? Iya, sangat jelas Romo, gambarnya juga jelas. Silakan Romo. Ya, baik. Ya, saya bacakan kembali untuk pertanyaan yang kedua tadi Romo. Ya, operator tolong ditampilkan kembali. Ya, pertanyaannya dari akun atas nama Semoga Anakku Hobi Sayur. Namo Buddhaya Romo, izin bertanya, bagaimana caranya menghadapi orang yang sok jagoan dengan meditasi? Begitu Romo. Ini pertanyaannya menggelitik ya. Bagus. Iya, iya, iya nggak apa-apa kalau misalnya ada orang yang sok-sok begitu, iya nggak apa-apa lah kita bersyukur juga ada orang yang mengatakan itu kita sebagai objek latihan kita, kita latihan kesabaran, latihan kita untuk lebih semangat lagi untuk melakukan meditasi agar kita bisa lebih berpengalaman, lebih mengerti, dan lebih mendapatkan suatu manfaat dari meditasi ini. Dari orang-orang yang suka tadi mengatakan yang apa ya, sok-sokan tadi gitu loh. Jadi kesimpulannya ya inilah sebagai cambuk atau pecut untuk kita agar kita tetap berlatih lebih baik lagi daripada kita menanggapi atau ikut terperosok dengan suatu rasa tidak suka dengan yang mengatakan itu gitu loh. Jadi di sini penting apapun yang kita terima sebagai objek, hanya sebagai objek gitu loh. Jadi seperti terkondisi ya, mengkondisikan objek-objek itu sebagai cambuk untuk kita berlatih meditasi dengan lebih giat lagi. Demikian. Ya, demikian ya. Akun atas nama Semoga Anakku Hobi Sayur, semoga. Ya, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah ini dari Ibu Siska. Namo Buddhaya Romo, izin bertanya, bila ada penyakit baiknya meditasi apa yang cocok? Apakah meditasi cinta kasih atau meditasi pernapasan? Terima kasih Romo. Begitu Pak. Baik. Jadi di sini Ibu Siska sendiri adalah cukup sering mengikuti meditasi bermacam-macam nih, kayaknya seperti ini. Tapi dengan pertanyaan ini adalah yang terbaik adalah kita melakukan
meta bhavana. Jadi melakukan meditasi cinta kasih, yang meditasi cinta kasih ini objeknya adalah pada yang kita merasakan sakit pada jasmani kita. Kita share, kita lakukan objek-objek itu sebagai yang sakit, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh dan share meta karuna kita padanya. Demikian. Ya, sangat jelas jawaban dari Romo Yongki. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya adalah dari Bapak Tommy Budianto. Pertanyaannya, Namo Buddhaya Romo Yongki, saya izin bertanya, bagaimana caranya melatih pandangan atau pikiran kita untuk tetap bersyukur ketika mengalami masalah atau sakit hati dalam hidup ini, baik dalam karir, hubungan asmara, dan lain-lain. Apakah kecewa dan marah itu wajar? Iya, baik, luar biasa pertanyaannya. Marah dan kecewa itu wajar. Jadi kesimpulannya di sini kita jangan lupa kalau marah dan kecewa itu karena ada objeknya. Dan di sini sebagai latihan dari meditasi kita, maka objek tersebut kita hanya mengetahui sebagai objek. Dan objek ini kita bisa jadikan karena sebab ini adalah objeknya, akibatnya saya harus lebih kuat lagi, lebih menjaga lagi latihan meditasi kita agar meditasi saya ini lebih wise, lebih bisa lebih sabar, lebih bijak, dan bisa lebih menerima semua apa adanya. Dan melihat juga bahwa banyak yang dari kita yang lebih terpuruk lagi dari kita. Jadi sesungguhnya dengan bisa melihat orang-orang yang lebih susah, lebih terpuruk dari kita, maka kita bisa mendapatkan suatu rasa bersyukur dan rasa syukur dan ikhlas menerima apa adanya. Dan ini dijadikan suatu objek sebab untuk kita melakukan meditasi dengan baik lagi. Demikian. Ya, demikian Bapak Tommy jawaban dari Romo Yongki. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan lagi Romo. Sepertinya peserta malam ini cukup sangat-sangat tertarik dengan tema malam ini. Ya, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ratna Budi Cinsia. Ya, Romo izin bertanya, mengapa kita perlu bersyukur? Apa dampak bersyukur bagi diri kita? Pertanyaan ini terlihat sederhana namun kadang kala sulit dilakukan dan saya rasa perlu ditanyakan agar kami ingat untuk selalu bersyukur. Begitu Romo pertanyaannya. Baik, ini luar biasa. Ini pertanyaannya sangat bagus, sangat tepat pertanyaannya. Jadi di sini rasa bersyukur ini kita bisa lakukan pada setiap hari pagi, apapun yang terjadi kita mensyukuri bahwa begitu kita bangun tidur kita merasakan bahwa saya bersyukur pada pagi hari ini sudah bagus. Jadi apapun yang terjadi, objek-objek yang membentur landasan-landasan indera kita, pintu indera kita, maka kita mengetahui bahwa itu hanya objek dan kita sebagai sosok yang mempunyai pancakanda ini, maka kita cukup mengawasi pancakanda kita ini sebagai landasan yang harus kita jaga. Apapun objek-objek itu yang membentur, kita jadikan objek tersebut sebagai kado yang orang berikan kepada kita. Kalau kado yang baik untuk kita, maka kita bisa terima. Kalau kado yang kita tidak suka, maka kita bisa abaikan. Demikian juga dengan segala sesuatu yang membentur landasan-landasan indera kita. Misalnya ada suara-suara yang kita tidak berkenan, maka itu adalah kita
wajar atau mengetahui dengan jelas benturan itu, suara itu, kita cukup mengetahui saja. Dan bersyukur kita bisa menyadari ini dengan jelas. Dan juga demikian semua objek-objek yang membentur itu satu. Jadi di sini kita membutuhkan pengendalian diri pada semua panca indera kita, indera-indera yang masuk kita harus mengetahui. Kedua adalah dengan mengendalikan kesabaran kita, bagaimana kita berusaha melakukan kesadaran benar-benar memperhatikan pengendalian diri dari kesabaran kita. Ketiga, bagaimana kita merasa bersyukur bahwa kita mengerti dengan semua ajaran-ajaran yang pernah kita dapatkan. Ini salah satu juga pengendalian diri dari pengetahuan kita, atau dalam bahasa Pali disebut nyana sangwara. Ya, pengendalian diri berkat kita belajar dan mengetahui semua yang terjadi pada yang kita pelajari. Jadi dari semua pengendalian diri ini, dari pengendalian kesabaran, pengendalian indera, pengendalian melalui pengetahuan, melalui kesadaran kita berlatih dan kita bersyukur gitu loh. Dengan ini bahwa kita benar-benar mengerti, benar-benar mengetahui dengan jelas, benar-benar kita terlatih dengan kesabaran kita. Maka kita sangat bersyukur, tidak seperti orang lain yang begitu mendapatkan suatu objek apa langsung gundah, langsung merasa gelisah. Tapi kita benar-benar bersyukur, benar-benar merasa bisa menerima apa adanya dengan wise, dengan sabar, dengan pengetahuan yang jelas, dan benar-benar bisa mengerti. Dengan demikian, maka kita bisa menerima semua benturan-benturan dari pancakanda kita. Demikian. Ya, terima kasih Romo, sangat jelas jawaban dari Romo Yogi. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Romo, ini dari Bapak Ko Andrian Hartanto. Pertanyaannya adalah, malam Romo, saya mau tanya, selama bermeditasi saya selalu berhenti pada tahap nafas halus yang hampir tidak terasa lagi sentuhannya. Dan sekitar 30 detik baru menarik napas lagi. Kebetulan saya lebih ke arah anapanasati. Bagaimana langkah selanjutnya Romo? Apakah setelah napas berhenti saya kemudian memfokuskan ke wipasana? Terima kasih Romo. Begitu pertanyaannya. Baik, ini juga salah satu pertanyaannya yang luar biasa ya. Jadi di sini Bapak, di sini sudah terbiasa dengan anapanasati. Di sini usahakan kalau napas itu semakin halus, coba perhatikan kalau memang mau masuk ke wipasana, maka perhatikan sensasi sentuhan hanya satu titik dan mengetahui halus di sini adalah mengetahui perubahan-perubahan dari 4 hal. Satu, merasakan sensasi sentuhan itu hangat atau panas, yang keluar dan yang masuk adalah dingin. Perhatikan proses dari sisi unsur temperatur atau tejo dhatu. Dari sini baru kita mengetahui dari unsur-unsur yang ketiga lainnya, mengetahui adanya unsur gerakan, unsur ketegangan, kepadatan, demikian juga unsur yang mengalir. Demikian juga kita perhatikan dari the four element. Jadi bisa dari sini, juga bisa dari kita masuk juga ke samatha, boleh. Atau misalnya kita udah halus, hanya terus memperhatikan halus itu, jangan berusaha kita menarik napas lagi, tapi terus-menerus hanya memperhatikan halus itu, usahakan konsentrasi itu menyatu dengan objek tersebut. Maka bila menyatu dengan sungguh-sungguh, maka kita masuk ke yang namanya mendekati ke suatu konsentrasi yang kuat, yaitu disebut upacara samadhi. Demikian.
Ya, demikian tadi ya jawabannya Romo, lagi-lagi sangat jelas. Ini ada dua pertanyaan lagi yang masih mengantri Romo, yaitu ini pertanyaan dari Ibu Lindaling. Malam Romo, dalam bernafas selama meditasikan lakukan secara natural atau alami. Tapi saya kesulitan nafas melalui perut. Saat difokus kembang kempis jadinya nafas kayak dibuat-buat. Mohon petunjuk apakah nggak bisa nafas dada ya? Terima kasih Romo. Ini Baik, baik. Eh, Harus diketahui bahwa gerakan kembung dan kempisnya perut ini bukan kita mengatur napas kita. Jadi kalau kita tidak bisa merasakan, boleh memegang perut kita dengan telapak tangan. Jadi pada saat perut kita menekan tangan, maka kita sebutkan kembung, rasakan sesuai dengan apa yang terjadi, perut menekan telapak tangan kita. Demikian sebaliknya, pada saat perut kita mengendur dan telapak tangan kita agak sedikit menekan, maka kita sebutkan kempis. Jadi di sini kita boleh memegangnya. Dan di sini adalah kita memperhatikan four element atau empat eh, mahabhuta atau empat elemen, yaitu khususnya adalah wayodhatu atau unsur udara. Jadi bukan memperhatikan napasnya, tapi memperhatikan gerakan kembung dan kempisnya perut. Di sini adalah memperhatikan dalam bahasa Pali disebut datu mana sikarapaba, berkontemplasi pada jasmani melalui unsur udara, karakteristik unsur udara. Karakteristik unsur udara adalah bergerak. Pada saat bergerak mengembung, maka perut Anda menekan telapak tangan Anda yang memegang perut. Demikian sebaliknya, pada saat mengempis, maka telapak tangan Anda ada sedikit ke dalam ke perut. Maka yang ini yang perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi bukan memperhatikan napasnya, tapi memperhatikan gerakan perutnya atau wayo datu. Demikian. ya, baik, terima kasih Romo. Ya, untuk Bapak Ibu yang mengirimkan pertanyaan, saya mohon untuk mengetik namanya dengan baik dan benar ya. Karena nanti kalau namanya tidak benar, nanti saya tidak sampaikan ke Romo. Ya, untuk Bapak Ibu yang namanya masih belum sesuai, silahkan diganti terlebih dahulu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu Yuliana. Selamat malam Romo, izin bertanya, bagaimana cara kita menghadapi orang yang sering berbicara mengenai etika yang baik, tetapi orang tersebut tidak bisa mencontohkan perilaku yang sesuai etika? Begitu pertanyaannya Romo. Iya, jadi ini bentuk penilaian ya yang sebaiknya adalah kalau kita mengetahui orang tersebut seperti itu, maka kita harus melatih diri kita sebagai suatu senjata bersyukur saya tidak seperti dia gitu loh. Jadi kalau kita mendapatkan suatu orang yang seperti itu, kita jadikan sebagai contoh, sebagai objek contoh kita, maka kita jangan seperti itu gitu loh. Maka kita lakukanlah berusaha melakukan etika yang baik untuk kehidupan kita yang benar-benar jujur, yang sesuai dalam Karanya Metta Sutta, sako ujuca soho juca, ya suwaco jasa mojo anati mani, ya harus benar-benar jujur dan sungguh-sungguh jujur dan benar-benar rendah hati, tidak melakukan suatu kebohongan-kebohongan dengan eh, bentuk suatu show di depan umum bahwa saya nih sudah bagus. Nah, tapi kenyataan di belakangnya seperti ini. Maka kita berusaha lakukan. Kalau kita tidak suka, hati-hati. Perhatikan bukannya kepadanya, tapi perhatikan proses ketidaksukaan kita yang muncul. Maka begitu muncul kita ketahui. Ini adalah akar dari dosa mula cita. Maka kita perhatikan dengan sungguh-sungguh,
bahwa ini adalah sebagai contoh untuk kita berlatih, jangan seperti dia. Demikian. Ya, baik, terima kasih Romo. Ya, Romo, ini ada satu pertanyaan terakhir ini dari mahasiswa asrama yang bergabung di Cetia Nalanda. Pertanyaannya adalah, Romo, kapan saat waktu yang tepat rasa syukur itu seharusnya muncul? Apakah jika keinginan atau cita-cita kita tercapai, atau justru ketika kita sedang mengalami kegagalan? Begitu Romo pertanyaannya. Baik. Jadi dua-duanya. Kalau tadi kita mendapatkan segala sesuatu, maka yang memuncul itu adalah sesungguhnya kesenangan, tapi bukan kebahagiaan, kesenangan. Nah, pada saat muncul, ya kita juga bersyukur ya, bersyukur saya mendapatkan nggak apa-apa, itu logika, wajar. Demikian juga pada saat kita terpuruk, pada saat kita mendapatkan suatu hal yang kita tidak sukai, ini pun berusaha. Ya, bersyukur saya hari ini meskipun jatuh, tapi kaki saya yang luka tidak menjadi sesuatu hal yang lebih berat lagi. Mungkin saja patah tulangnya atau apa, saya tidak luka. Nah, ini juga suatu bersyukur. Ini biasanya orang dari Jawa nih, yang sebagai senjata bagi kita. Apapun yang terjadi, ya syukur saya baru cuman segini. Kalau lihat kalau lebih bahaya yang lain, coba gak gitu loh. Jadi dengan dengan adanya kejadian yang seperti ini, logika bahwa kita nih merasa, ya ampun, syukur loh. Kalau sampai hancur sekali bagaimana ya? Nah, itu. Jadi secara yang gampang aja gitu, jangan sampai dalam-dalam susah. Kita bersyukur spontan, spontan. Misalnya kita di jalan lah, lalu kehabisan bensin, ya kehabisan bensin, ya syukur, udah tinggal sedikit lagi, nggak jauh lagi saya baru sampai, nah bisa dorong atau bisa cari bensin. Jadi ada solusinya, ini hikmahnya gitu loh. Nah, menerima apa yang terjadi pada kita itu pasti ada hikmahnya gitu loh. Nah, bisa mengingat ini, maka kita muncul rasa bersyukur gitu loh. Bisa menerima apa adanya, maka pada saat itu kita ikhlas. Begitu kita ikhlas, maka kita merasa bersyukur. Demikian. Ya, terima kasih Romo. Ya, ini adalah pertanyaan yang terakhir yang saya sampaikan kepada Romo Yongki. Ya, pertanyaannya adalah dari Bapak atau Ibu Medi. Izin bertanya Romo, apakah ada objek meditasi untuk diet Romo? Terima kasih. Ini kalau untuk diet ini, iya, iya kita harusnya bertekad ya, diet ini ya harus bertekad nih. Minimum kita kan ada nih sebagai Buddhis, setiap setiap bulannya kita melakukan 4 kali tuh. Misalnya bulan gelap, bulan pertengahan, dan bulan terang, lalu mulai penggelapan, gelap pertengahan, lalu gelap lagi. Demikian 1 bulan 4 kali kita lakukanlah, minimum melakukan atasila dan pengendalian diri dengan makanan, yaitu seperti yang berbunyi dari Oada Patimokkha, salah satunya berbunyi mata nyuta cabata sming, makanlah secukupnya gitu loh, jangan berlebihan, demikian. Tapi objeknya ya pada meditasi ya nggak ada gitu loh, karena meditasi ajaran Buddha cuma dua, satu samatha, mempusatkan pikiran pada satu objek dengan objek panyati, dan yang satu lagi yang sekarang kita lakukan yaitu vipassana. Demikian. Iya, terima kasih Romo Yongki. Pertanyaannya dijawab dengan singkat, padat, dan jelas. Iya, pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang terakhir. Untuk selanjutnya, Romo Yongki, kami persilakan untuk memberikan pernyataan penutup atau closing statement. Silakan Romo Yongki. Ya, baik. Jadi kesimpulannya, kita melakukan meditasi ini, kita terus-menerus melakukan meditasi ini, dan kita sebelumnya kita berlatih meditasi, kita juga udah harus melakukan 2 hal yang di depan.
yaitu melakukan kebajikan-kebajikan terus dan menjaga etika kita agar kita tetap ada dalam kondisi yang selalu terjaga etika kita, kita bermanfaat bagi semua orang dan bagi kehidupan kita juga kita merasakan sangat bahagia. Dengan demikian, dengan kita selalu melakukan kebajikan-kebajikan, kita merasa ikhlas dan melepas, otomatis kita merasa bersyukur bisa membantu orang, bermanfaat bagi orang lain. Kedua, kita menjaga etika kita juga tidak merugikan orang lain, dan kita juga bisa menjaga etika kita sehingga kita menjadi sangat lega, sangat bersyukur, bisa tidak merugikan orang lain. Dan ketiga, kita lakukan pengembangan-pengembangan batin kita dengan terus-menerus kita melakukan meditasi sehingga kita benar-benar selalu terjaga, bisa sabar, bisa sadar, bisa mawas diri, dan bisa mengendalikan kita dengan selalu ada pada jalan yang positif sesuai dengan yang diajarkan oleh Buddha. Demikian, maka kehidupan kita benar-benar bermanfaat bagi semua orang dan kita sangat bersyukur bisa meningkatkan rasa syukur, rasa ikhlas kita pada kehidupan kita. Demikian. Iya, terima kasih Romo. Iya, Bapak Ibu, semoga kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Kalau belum bisa bermanfaat untuk orang lain, minimal tidak merepotkan orang lain. Ya, terima kasih Romo Yongki atas bimbingan meditasi dan pengarahan kepada kami semua. Tentunya banyak sekali manfaat yang kita dapatkan malam hari ini. Ya, sahabat meditasi Nalanda Foundation, saya sampaikan kembali selalu konsisten mengadakan acara yang akan menambah karma baik jika Bapak Ibu mengikutinya. Nalanda Mindfulness Class dapat Bapak Ibu rutin ikuti pada setiap Jumat, tentunya dengan tema pembahasan yang menarik di setiap minggunya. Ya, kemudian pada Minggu 24 Maret 2024, Bapak Ibu dapat mengikuti upacara patidana dengan Dhamma Desana oleh Biku Tita Silo. Bapak Ibu juga dapat bergabung di Cetia Nalanda, tetapi harus konfirmasi dulu kepada tim Nalanda Foundation. Kemudian pada Minggu di tanggal 24 April, Nalanda Foundation kembali mengadakan talk show dengan tema yang sangat menarik, yaitu cara menghargai kehidupan, dengan pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Biku Medacito dan Dr. Ponijan Liao. Ya, untuk info lebih lanjutnya Bapak Ibu dapat mencatat nomor ini, yaitu saya sebutkan, Bapak Ibu tulis 0857 1519 6339. Ya, panitia dapat juga nanti menampilkan ya untuk nomornya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita dokumentasikan latihan malam ini. Untuk Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya agar wajah tenang setelah mengikuti latihan meditasi dapat terlihat. Ya, untuk Bapak Ibu yang lain kami tunggu. Ya, kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide yang terakhir kembali 1, 2, 3. Ya, cukup. Ya, Bapak Ibu, marilah kita tutup meditasi malam ini dengan membacakan nama Karapata. Saya akan memimpin dengan agama Buddha, ya. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sabisata mawantus kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Ya, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Yongki dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bergabung pada malam hari ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Saya Diki Pangestu, selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, Sukihontu Namo Buddhaya. Terima kasih Selamat Romo. malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, selalu selamat dimanapun berada, dan selalu berbahagia, senantiasa sejahtera. Selamat malam, terima kasih Romo. Selamat malam, terima kasih Romo. Semua sahabat agama Terima sehat dan kasih. bahagia. Selamat malam. Iya, Amunana. Berkah selalu semuanya.